Asik dan Santuy bersama Fakultas Dakwah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ngobras. Jumpa lagi di Ngobras kali ini bersama saya Vici Prihmaningrum yang akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Arsam MSI. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Masih baik ya di bulan Ramadan, puasanya aman? Masih semangat. Semangat. Ya. Oke, semoga juga Sobat Ngobras di sini masih semangat di baru awal ya Pak ya. Iya, di bulan betul. Ramadan ini masih semangatnya untuk full 1 bulan ini. Baik, pada kesempatan kali ini bersama dengan Pak Arsam kita akan membahas atau ngobrol-ngobrol santai tentang kegagalan sebagai pengantar menuju kesuksesan. Nah, ini penting banget nih, terutama sobat-sobat Ngobras nih dimanapun yang sedang atau takut mengalami kegagalan. Nah, kalau kita bicara tentang kegagalan sebagai pengantar menuju kesuksesan, itu kan seperti kata mutiara gitu ya Pak ya, gitu. Atau biasa kita juga menjumpai ada kegagalan adalah awal dari keberhasilan gitu. Iya, Nah, sebenarnya makna dari kegagalan sebagai pengantar menuju kesuksesan itu apa sih Pak? Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobras yang berbahagia, siang hari ini kita akan berbicara tentang kegagalan sebagai pengantar kesuksesan, itu Mbak Visi ya. Jadi kegagalan sebagai pengantar kesuksesan itu maksudnya apa sih gitu ya. Jadi kegagalan sebagai pengantar menuju kesuksesan adalah bahwa kegagalan itu adalah merupakan awal menuju sebuah kesuksesan. Artinya tidak akan ada orang yang gagal ketika dia mau berusaha dan bekerja keras. Dan pasti kalau dia mau berusaha dan bekerja keras, pasti dia akan berhasil. Jadi keberhasilan dan kegagalan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya Mbak Sisi. Karena setiap orang itu pasti akan, atau setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan Sebelum berhasil. ya, dan setiap orang pasti juga nanti akan mengalami keberhasilan. Amin. Keberhasilan dan kegagalan itu dua hal yang berjalan beriringan. Makanya bagi mereka yang mengalami kegagalan, jangan putus asa. Karena tadi judulnya kan, kegagalan adalah merupakan pengantar atau pintu awal menuju kesuksesan. Tetapi perlu diingat, kegagalan itu menjadi pintu kesuksesan itu bagi mereka yang apa gitu ya, yang ada beberapa hal yang menjadi catatan bahwa kegagalan itu menjadi pintu kesuksesan bagi seseorang ketika yang pertama dia semangatnya luar biasa untuk memperbaikinya. Atau ini senada dengan semangat Ramadan Mbak Visi. Jadi Mbak, Ramadan itu kan membakar semangat. Makanya biasanya bulan Ramadan itu momen-momen bagi orang untuk meraih prestasi, karena semangatnya di bulan Ramadan itu luar biasa. Jadi Ramadan itu membakar semangat seseorang, membakar untuk ibadahnya semakin tekun, membakar ikhtiarnya semakin sempurna, membakar untuk selalu mencari solusi yang terbaik, membakar untuk mengembangkan kompetensi dan seterusnya. Nah, kalau orang yang pernah mengalami kegagalan mau melakukan beberapa hal ini, insya Allah kesuksesan pasti akan dia raih. Jadi kegagalan itu selalu berdampingan dengan kesuksesan. Artinya mungkin ada ya Pak, satu kali mencoba langsung berhasil gitu. Tapi tidak sedikit juga orang yang ketika melakukan sesuatu gagal dulu. Tapi ketika dia mau melakukan lagi dan lagi berusaha akan mencapai juga ke kesuksesan itu gitu ya Pak ya, keberhasilan itu. Iya, karena begini,
Ada beberapa faktor sebenarnya ya orang itu gagal, dan ini perlu dipahami oleh setiap orang, terutama aja sahabat ngobras ya. Apa aja Pak? Kenapa orang itu gagal? Karena yang pertama kurang persiapan. Kurang persiapan. Kurang siap dari berbagai aspek, Iya. termasuk kurang persiapan dalam mengembangkan kompetensinya. Jadi karena nggak siap, akhirnya ketika bertemu dengan orang-orang yang lebih siap, akhirnya dia kalah dan gagal, kan begitu. Persiapannya kurang. Nah, bisa juga persiapannya matang, kompetensinya bagus, tapi kadang-kadang kurang beruntung. Wah. Oke, usaha dan keberuntungan ya. Iya, karena kadang-kadang kurang beruntung. Jadi kurang beruntung ini juga kalau dalam sisi Islam jangan kemudian dimaknai Allah nggak sayang pada saya. Bisa kadang jadi gitu ya Pak pikirnya iya, ya. kadang-kadang kan begitu. Wah, saya sudah kerja keras, sudah memeras keringat, membanting tulang, mengeluarkan Jangan-jangan banyak Allah uang. gitu. Allah kok ternyata nggak ngasih keberhasilan kepada saya, akhirnya putus asa. Kalau nggak disikapi dengan sikap positif berbahaya, putus asa, kemudian stres, sampai depresi, depresi. Ini kalau diterus-teruskan bahaya, bisa jadi nanti bunuh diri. Nah ini eman-eman. Iya, itu juga yang kadang remaja sekarang ya Pak, itu pada tidak mau mencoba hanya karena takut gagal gitu. Pada akhirnya yang sebenarnya itu sesuai kemampuan dia, di luar dari ekspektasi, cuma tidak dilakukan hanya karena takut tidak bisa. Padahal kegagalan itu juga harus kita rasakan juga, kita lalui untuk bisa berhasil kayak gitu ya. Karena kalau nggak mencoba, nanti kita nggak tahu kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Nah ini akhirnya dampaknya ya nanti kesuksesan itu tidak akan menghampiri kita, karena kita tidak mau mencoba. Karena dengan kita mencoba itu banyak pelajaran yang bisa kita peroleh. Yang pertama, kita bisa tahu ya tadi ya, kekurangan saya apa, kelebihan saya apa, punya potensi apa. Nah, kalau sudah kita ketahui, kita kan jadi tahu apa selanjutnya yang harus kita kembangkan dalam diri kita atau yang kita lakukan. Persiapan apa yang harus kita lakukan. Oh, kelebihan saya ini, kekurangan saya itu. Kelebihannya dipertahankan, kekurangannya cari pengetahuan ke mana-mana, atau mungkin cari informasi atau ikut pelatihan dan seterusnya. Sehingga nanti semakin kesana kita akan semakin baik, semakin bagus, dan insya Allah kalau semakin baik, semakin bagus, nanti nasibnya juga akan lebih baik dan bagus lagi. Iya. Oke. Nah, kita balik terkait kegagalan yang selalu menghantui gitu para terutama muda-mudi, para pemuda nih, teman-teman sobat ngobras nih gitu kan, sampai akhirnya dia stuck pada zona nyamannya gitu kan, akhirnya ya gitu terus nggak ada berkembang, padahal sebenarnya secara potensi dia punya gitu. Nah, gimana sih untuk kita selain tadi yang sudah dipaparkan ya, biar berani gitu Pak, berani maksudnya berani mengambil resiko tadi, meyakini bahwa gagal tuh nggak apa-apa gitu, untuk meyakinkan itu terutama buat teman-teman sobat ngobras nih, biar tambah berani nih melakukan sesuatu yang kayaknya out of the box gitu. Iya, betul. Gimana tuh Pak? Iya, baik, bagaimana agar kita berani? Tentunya yang pertama, kalau saya ngasih masukan itu, pertama memang kadang-kadang perlu kita paksa ya. Maksa diri ya Pak ya? Paksa diri, paksa kita untuk berani untuk melakukannya. Yang kedua, kita harus berpikir positif gitu ya. Berpikir positif bahwa setiap manusia itu diberi anugerah oleh Allah. Setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, dan itu harus kita yakin. Setiap manusia itu punya kelebihan, dan kita semua harus yakin bahwa kita punya kelebihan, dan kelebihan itulah yang kemudian harus kita ketahui ya. Nek wis kita tahu kelebihan, kemudian kita berpikir positif dan kita yakin bahwa kita itu bisa, ini akan mendorong semangat kita untuk melakukan, untuk berkompetisi, dan tentunya juga harus
mau belajar. Ini kita sudah merasa nggak bisa, nggak tahu, nggak punya kompetensi, nggak mau belajar lagi lah, ini kan karena manusia itu ya belajar itu kan dalam konteks Islam kan bagian dari sesuatu yang wajib harus dilakukan. Nah, belajar itu bagian dari upaya kita untuk mengembangkan diri kita. Orang kalau biasanya orang minder, orang nggak berani itu karena nggak punya kompetensi atau nggak yakin dulu kalau dia itu sebenarnya bisa. Iya, karena dia nggak punya kompetensi itu. Nah, makanya penting bagi kita sebagai, terutama untuk dari dini ini, kita harus bekali ya diri kita itu dengan berbagai keahlian. Ya, tentunya sesuai dengan, nah ini butuh proses. Kadang kan kita perlu manfaatnya kita mencoba itu di situ. Misalnya saya nyoba ikut latihan sepak bola. Ternyata ketika main sepak bola kok wagu. Nah, berarti ganti lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Berganti. Ya, kita proses untuk gitu. Mencari jati diri atau mencari kompetensi kita. Oh, ternyata di ini saya nggak mampu, ganti yang lain. Eksperimen kan ya. Nah, nanti bisa misalnya di olahraga yang lainnya. Misalnya orangnya jangkung gitu ya. Cilik jangkung, sepak bola agak susah kan Iya. Nah, volley, nah cocok itu volley, nggak usah apa namanya, nggak usah lompat terlalu tinggi, tinggal gini kan gitu. Iya. Kalau saya kan nyari olahraga kan nggak mau volley karena saya nggak nyampe, makanya saya cari yang lain sesuai kompetensi. Nah, makanya proses kita mencoba itu maksudnya itu biar tahu ya, biar tahu. Kalau sudah tahu kita sudah enak, harus dikembangkan. Nah, nek kita punya kompetensi pasti berani, pasti punya keberanian. Karena orang yang nggak berani itu karena nggak punya kompetensi. Makanya penting bagi anak-anak muda, sahabat Ngobras, untuk membekali diri kita dengan kompetensi sehingga kita akan berani. Karena keberanian itu muncul karena kita punya kompetensi. Yang nggak punya kompetensi biasanya minder. Ya. Melihat ada komunitas yang asik, saling, orang kalau kumpul dengan orang yang punya kompetensi yang sama kan asik. Nah, biasanya ini yang nggak bisa ngimbangi ini biasanya terus jadi tersisih kan, pas minder. Nah, makanya penting kita membekali diri kita. Kalau kita nanti punya kompetensi, nanti ketemu dengan orang yang kompetensinya yang sama. Nanti asik, saling bisa mengembangkan. Jadi berani kan gitu. Kalau nggak punya pasti minder kan, dan seterusnya. Ya, seperti perumpamaan ya Pak ya. Kalau kita misalnya di Jogja nih kan banyak banget pantai gitu. Sedangkan pantai itu kan di balik gunung. Kita mau ke pantai yang begitu indah aja harus melalui jalan terjal, harus melalui jalan setapak mungkin sampai jalan. Tapi yang akan ditemui nanti adalah hal yang indah, yang gitu. indah, yang menyenangkan. Nggak yang langsung lurus sampai udah gitu selesai. Oke. Jadi proses perjalanan menuju kesuksesan itu kan berliku-liku ya. Berliku-liku, butuh perjuangan, bahkan kadang ada yang bahasanya sampai berdarah-darah. Kadang ada yang harus rela mengorbankan banyak uang, dan kadang ada yang nggak pakai uang, yang penting modal tenaga bisa. Tenaga, tekad dan yakin uang. sama Allah ya Pak ya. Kan ada istilah where there is a will there is a way kan gitu ya. Di mana ada kemauan pasti ada juga. Di situ ada jalan. Tinggal kita mau apa enggak kan itu. Kalau nggak mau ya nggak akan sukses. Tapi kalau mau pasti Tuhan ngasih jalan. Jadi kegagalan itu jangan ditakuti. Iya. Tapi dihadapi kalau kita mau berhasil. Iya. Kan tadi dengan berani mencoba, kemudian kenali potensi, kemudian kenali apa kemampuannya, kemudian selalu belajar mengembangkan apa yang sudah dipunya, dan juga untuk memperbaiki kekurangan, apa kekurangannya ditambahi dengan belajar-belajar itu. Betul. Yang keempat adalah tekad, kemudian selalu ada di lingkungan tadi yang sama gitu ya. Terus dengan mencoba kumpul dengan komunitas yang sama itu bisa membuat kita jadi pede. Iya. Dan ini yang penting nih. Apalagi Pak? Jadi kesuksesan kita itu ya ada di tangan kita.
Jadi kesuksesan kita itu ada di tangan kita, maka kitalah yang harus merubah. Jangan menunggu orang lain merubah kita. Kembali ke diri Iya, sendiri. kembali ke diri kita sendiri. Jadi jangan mengharapkan saya sukses itu disukseskan oleh orang lain, tetapi sukses itu adalah dari kita sendiri. Maka kita harus dalam diri kita tanamkan saya adalah atau saya bisa meraih kesuksesan itu. Jangan menunggu situasi yang baik, karena kalau kita nggak berani ya nggak akan baik-baik situasinya. Iya, Jangan betul. menunggu orang lain mendorong Iya. kita, dan harus diri kita sendiri. gitu Diri ya. kita sendiri. Oke, mungkin itu ngobrol kita sore hari ini. Terima kasih Pak Arsam atas sharing-sharingnya, ngobrolnya yang sangat bermanfaat banget, terutama buat sobat-sobat ngobras nih yang akan memulai nih, gitu, yang masih ragu-ragu memulai dan untuk saat ini sudah mencoba untuk berani gitu, agar tadi berani menghadapi kegagalan untuk mencapai keberhasilan. Iya, Oke, betul. mungkin itu sekali lagi terima kasih Pak Arsam. Sama-sama. Dan juga sobat ngobras, terima kasih sudah menyaksikan kita di Ngobras Fakultas Dakwah. Jangan lupa terus saksikan acara Ngobras setiap sore jam 5 di channel YouTube Fakultas Dakwah UIN Saizu, dan juga jangan lupa di channel kita juga ada acara Talent Dakwah yang akan diisi oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Dakwah dengan talent-talent yang sangat luar biasa. Oke, mungkin itu untuk pembahasan kita, ngobrol-ngobrol kita sore hari ini. Dari saya akhiri. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa, selamat Ramadan. Kami akhiri, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.